jumpa pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, informasi utama kita, mayoritas pemilih muda di Amerika Serikat berharap punya alternatif kandidat selain Joe Biden atau Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat mendatang. Selain usia kedua capres, pemilih muda juga punya isu-isu penting yang mempengaruhi pilihan mereka. Apa saja yang jadi perhatian pemilih muda di Amerika Serikat? Berikut informasinya. Pemilu AS November mendatang jadi pertarungan dua kandidat capres tertua dari dua partai terbesar di Amerika. Tak sedikit yang mempertanyakan kelayakan usia Presiden petahana Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump, terutama para pemilih muda. Republicans or Democrats can, put someone on the ticket that actually is, worth voting for, then I'll vote for them. Jajak pendapat Pew Research menunjukkan jika ada kesempatan, 2/3 pemilih di bawah usia 30 tahun akan mengganti kedua kandidat. Selain usia, para pemilih muda punya sejumlah isu yang jadi prioritas mereka dan jadi alasan mereka mendukung kandidatnya. Misalnya Francesca yang mendukung Biden. I think abortion is important to me, abortion care, the right to be able to choose. Isu lainnya adalah legalisasi marihuana. Youth voters have a real opportunity to shape the electoral landscape here in Florida. We've seen that the right to choice and recreational marijuana are critical to the beliefs and importance of youth voters and what's top of mind for them, especially with the right to choice. Tak sedikit pemilih muda yang menentang Biden atas dukungannya ke Israel dalam perang di Gaza. Tapi tidak bagi Eliana. Right now for me, one of the most important things is continued support for Israel, especially throughout this conflict that's going on. So I really appreciate everything that President Biden has been doing to support the country of Israel in this current conflict. Jajak pendapat Reuters Ipsos yang dilakukan pada Maret 2024 lalu menunjukkan 3% pemilih antara usia 18 hingga 29 tahun lebih memilih Biden ketimbang Trump. Margin ini jauh lebih kecil dibandingkan 24% yang lebih memilih Biden ketimbang Trump pada pemilu 4 tahun sebelumnya. Pemilih muda yang mendukung Trump punya alasan yang lebih personal. I've tried to have conversations with people who don't like Trump, and they're like, you can leave, I don't want to talk to you anymore. So I think that's the main problem. People aren't open to listening. They're just like, if you like Trump, you're a horrible person, or just that. So I feel like there's never any open discussion. Pendukung muda Trump seperti Turner terbiasa dengan rekan seusia mereka yang mempertanyakan pilihan politik mereka. I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks like crazy all around for people, but I don't really, it doesn't bother me. Turner mengagumi pendirian Trump melawan korupsi. I think there is a ton of corruption. And I think that there's a lot of very scandalous things that is going on all over the world. And I think Trump is one of the only men that has actually had the balls on him, so to say, to call out these people and not be afraid of them. I just feel like he's going to do what's best for the country, Hasil jajak pendapat Tufts University menunjukkan isu utama bagi pemilih muda juga berkutat dengan isu domestik seperti biaya hidup, ketenaga kerjaan, dan kekerasan senjata api di Amerika Serikat. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, kelompok militan Hamas mengumumkan telah menerima proposal Mesir Qatar yang mengenai gencatan senjata guna dengan Israel di Gaza. Namun pihaknya Israel membantah ketidakjelasan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel memerintahkan evakuasi sekitar 100.000 warga Palestina dari Rafah. Warga Palestina di Gaza bersorak-sorai setelah Hamas mengumumkan telah menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan proposal itu mencakup rekonstruksi, pembebasan sandera, dan dikembalikannya para pengungsi. Namun menurut Israel, itu bukan kerangka kerja yang mereka usulkan dalam perundingan. Di Tel Aviv, warga yang berdemonstrasi mendesak pemerintah Israel menyetujui kesepakatan itu. For sure, after Hamas told to accept the deal, we should say yes, let's sit and talk, do anything we can do to bring the hostages home. We call our government to accept this. Sementara Deplu Amerika mengatakan masih mempelajari tanggapan Hamas. We will be discussing this response with our partners over the coming hours. We continue to believe that a hostage deal is in the
best interests of the Israeli people. It's in the best interest of the Palestinian people. It would bring an immediate ceasefire. It would allow increased movement of humanitarian assistance. Direktur CIA William Burns berada di Timur Tengah sebagai bagian dalam perundingan gencatan senjata ini. Hari Senin, Presiden Joe Biden berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas upayanya mencapai kesepakatan pembebasan penyanderaan, termasuk melalui perundingan di Doha, Qatar. Menurut Gedung Putih, Perdana Menteri Israel setuju untuk memastikan penyeberangan Karem Shalom terbuka bagi bantuan kemanusiaan, sementara Presiden Biden menegaskan kembali posisinya terkait Rafah. Menurut analis, Amerika Serikat perlu bersikap lebih tegas terhadap Israel. This idea that it's always Hamas's fault, that Israel is the one that will make a ceasefire, and it's not really a ceasefire; it's just a pause. But this has also been true back when Israel was negotiating with the Palestine Authority. Israel make a peace proposal, Palestine Authority make a peace proposal, but the Washington would always be, Palestinians reject the Israeli peace proposal. So I know I'm feeling a little kind of cynical right now, but this is the pattern that I've been seeing. Pengamat lain memandang Israel menuntut agar persyaratan yang mereka ajukan disetujui Hamas. They are in a hurry to make their positions clear. If they feel that their conditions were met in what Hamas agreed to, I think they will declare that they're in agreement. But if it's true what we're hearing from some of the Hamas spokesperson, it involves commitment for Israel to withdraw from the Gaza Strip, and that, to my mind, is not something the current Israeli government is going to agree to anytime soon. Sebelumnya, Israel telah memerintahkan sekitar 100.000 warga Palestina untuk mulai mengungsi dari beberapa bagian Rafah. Menurut kantor Perdana Menteri, Kabinet Perang Israel secara bulat memutuskan melanjutkan operasi di Rafah untuk memberi tekanan militer kepada Hamas. Tapi Israel juga mengatakan akan mengirim delegasi ke Mesir untuk memaksimalkan upaya mencapai kesepakatan. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi selanjutnya, korban sipil berjatuhan dalam serangan militer Israel ke Rafah, di mana diperkirakan 1,4 juta warga Palestina berlindung. Israel bertekad menghancurkan Hamas di tengah upaya negosiasi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Warga Palestina yang terluka berdatangan ke rumah sakit Kuwait di Rafah setelah militer Israel mengambil kontrol perbatasan tersebut Selasa waktu setempat dan tank-tanknya merangsek masuk menyusul serangan udara malam sebelumnya. اليوم أنا رجلي بتوجعني وعندها تفتت في العظام وإيدي هذه فيها جروح وبلاتين داخلي وبتوجع. شو هذا مرمى على الشوارع، لا في اسعافات بتمرق ولا في اي حاجه بتمرق غادي، واضطرينا نجيبها على السياره عنه وحتى كمان الاسعافات مش قادره تصل لنا. Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA memperkirakan ada 1,4 juta warga Palestina di Rafah. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan militer Israel telah membunuh 54 warga Palestina dan melukai 96 lainnya dalam 24 jam. Israel mengatakan pada hari Selasa mereka tetap ingin menghancurkan kelompok Hamas dan infrastrukturnya. Meski Hamas mengumumkan sepakat dengan proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar, proposal yang ditolak oleh Israel. Hamas's proposal is far from Israel's core demands. Nevertheless, Israel will dispatch a ranking delegation to Egypt to maximize any chance of an agreement on terms acceptable to Israel. Israel mengatakan bantuan kemanusiaan masih terus masuk ke Gaza setiap hari. Namun truk-truk bantuan terlihat berjejer di perbatasan Mesir setelah Israel mengambil alih penyeberangan. Serangan ke Rafah ini dilancarkan Israel di tengah kekhawatiran internasional akan penderitaan warga sipil yang berdesakan di Gaza. Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden sebetulnya telah meminta kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak melancarkan serangan tersebut. Keprihatinan juga datang dari PBB yang mendesak gencatan senjata segera disepakati kedua belah pihak. A full-scale assault on Rafah would be a human catastrophe. Countless more civilian casualties. Countless more families forced to flee yet again with nowhere safe to go, because there is no safe place in Gaza.
Sementara di Israel, keluarga para sandera mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintahan Netanyahu. We watch in horror as the military operation in Rafah unfolds. We cannot help but wonder. We've been hearing for weeks and months boasting and bragging about an operation in Rafah. Why then is that only after Hamas agreed to this deal, Israel decided to now enter Rafah, endangering the hostages and the negotiations? Eskalasi militer di Gaza yang dimulai 7 bulan lalu telah menewaskan hampir 35.000 warga Palestina, mayoritas warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sementara serangan Hamas pada 7 Oktober membunuh 1.200 orang dan menculik 250 lainnya, di mana 133 diantaranya masih tersandra di Gaza menurut Israel. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Dan ini merupakan informasi masih berlanjut. Pemirsa, organisasi internasional dan relawan kemanusiaan terus mengupayakan bantuan kepada 2 juta lebih warga sipil di Gaza yang berdampak perang Israel-Hamas selama sekitar 6 bulan ini. Salah satu organisasi penyalur bantuan kembali memulai operasi dan sementara satu lagi prakarsa relawan akhirnya mandek di Turki. World Central Kitchen kembali menyalurkan bantuan makanan di jalur Gaza sebulan setelah 7 pekerjanya tewas akibat serangan udara Israel awal April. Dimulainya penyaluran bantuan ini disambut gembira keluarga Ia dan Narjas Makat di Deir al-Balah. Sebelumnya dalam acara kebaktian di Katedral Nasional mengenang pekerja World Central Kitchen yang gugur, pendiri organisasi nirlaba ini menyatakan tekadnya terus memberikan bantuan secara maksimal. We take risks because we want to change the world with something we all believe deep down inside our hearts. All nationalities, all religions, all people. Food is a universal human right. Sebelum menghentikan operasinya selama sebulan, World Central Kitchen menyumbang sekitar 62% dari seluruh bantuan LSM internasional kepada jalur Gaza. Meski kembali beroperasi, organisasi ini akan terus menyerukan penyelidikan independen atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang merenggut nyawa rekan-rekan mereka. Pada saat yang sama, relawan kemanusiaan yang berniat menyalurkan bantuan pangan dan obat-obatan sekitar 5.000 ton ke Gaza akhirnya terus terhalang. Iring-iringan kapal yang tergabung dalam armada Freedom Flotilla ini terus tertunda keberangkatannya, terhalang oleh berbagai restriksi administratif. Keberangkatan kapal terakhir tertunda oleh inspeksi mendadak oleh pihak berwenang Guinea-Bissau, yang akhirnya mencopot bendera Guinea-Bissau dari 2 kapal Freedom Flotilla. We have lots and lots of phone calls out and emails out to various countries to see if they will flag the ships quickly. Normally it takes a longer period of time, but we really want to see if we can find a country that will put the flags on it much quicker. Anne menjelaskan, tidak seperti World Central Kitchen, penyelenggara Freedom Flotilla tidak mau berkoordinasi dengan Israel. Our point is that Israel should not be controlling the sea routes going into Gaza, and Israel should not be controlling what products go in. That's the whole political purpose of our flotilla. So we won't do what the World Central Kitchen is doing. Anne dan sejumlah relawan pun akhirnya satu persatu kembali ke negara asal menanti kepastian. Teman-teman di sini ketika ada pengunduran ya memang banyak yang sedih, tetapi kita diingatkan lagi bahwa memang ini ya bagian dari sebuah perjuangan dalam hal kemanusiaan ya. Tantangan-tantangan itu akan terus tetap ada gitu, dan apa yang kita alami ini memang mereka sampaikan belum seberapa dengan yang dialami oleh saudara-saudara di Gaza. Jadi ya para peserta kembali semangat, ya kembalinya mereka ke negara masing-masing itu tetap membawa harapan dan semangat untuk bisa kembali mengikuti pelayaran, kemudian menyalurkan bantuan ke sana. Amerika Serikat sebelumnya meminta bantuan ke Gaza disalurkan lewat jalur lebih aman, menggunakan jalur yang telah disediakan sebelumnya. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sinfo Dunia dan kita lanjut informasi selanjutnya. Pemirsa, dari bagian selatan benua Afrika, Zimbabwe adalah produsen tembakau terbesar di Afrika
Dan para pejabat berharap panen tahun ini akan meningkatkan perekonomian yang sulit di negara ini. Namun permintaan akan tembakau menurun selama 25 tahun terakhir akibat desakan agar petani beralih dari tembakau karena bahayanya kesehatan. Pasar lelang tembakau Zimbabwe dimulai pada pertengahan Maret dan pemerintah menyatakan penjualan tahun ini tidak akan mencapai rekor ekspor senilai 1,2 miliar dolar yang dicapai tahun lalu akibat kekeringan yang disebabkan oleh El Nino. Menurut Wakil Presiden Constantino Chiwenga, tembakau adalah inti dari kebangkitan ekonomi Zimbabwe yang kini sulit dan produksinya akan meningkat pada musim tanam berikutnya ketika para ahli meteorologi pemerintah meramalkan lebih banyak hujan. Government regards the tobacco industry as a sector that has great potential to grow and increase our country's foreign exports. Yes, we have got the other sector, the mines and minerals, but agriculture with tobacco currently at the helm plays a major role in our export earnings. Petani tembakau ini mengatakan ia ingin membantu pemerintah mencapai tujuan membangun kelas menengah dan kelas atas di Zimbabwe. Indofarira kurima fodya nokuti inokwanisa kundipa foreign currency yakawanda yekuti ndinokwanisa kutengawo zvimwe zvinhu zvekuti ndinokwanisa kusimukira ndichirima fodya because kana uchinge uchirima chibage kana kurima mamwe zvimwe zvirimwa haunatsowana mari yakanaka asi nefodya unowana mari yakati wandei. Itu yang diharapkan sebagian besar petani Zimbabwe, yakni dibayar dalam mata uang asing untuk hasil panen mereka, mengingat volatilitas mata uang lokal Zimbabwe. Namun badan-badan PBB seperti Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO mendesak para petani beralih dari tembakau, mengingat bahaya kesehatan seperti kanker paru-paru yang terkait kebiasaan merokok. Adanya risiko ini membuat permintaan tembakau turun dalam 25 tahun terakhir menurut WHO. Namun demikian, pemerintah Zimbabwe ingin agar para petani tetap menanam tembakau. Tobacco is not the only product that's harmful to people. Sugar is harmful, alcohol is harmful, etc. But people still like it. Ekonom pertanian independen yang berbasis di Harare, Peter Gambara, mengatakan produksi rami bisa menjadi alternatif yang baik bagi tembakau. People are saying fluctuate tobacco has these harmful effects on the health of people. Industrial hemp, actually, the products are actually being looked for all over the world. They are required for its medicinal purposes. So we are saying that is an alternative. Sebagian besar petani Zimbabwe belum mencoba produksi rami karena menurut mereka biaya awalnya terlalu tinggi dan di luar jangkauan mereka. Hal ini menunjukkan masih perlu waktu lama sebelum Zimbabwe bisa beralih dari penanaman tembakau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Hijrah ke negara baru bagi para pengungsi berarti perlu mempelajari bahasa dan kebiasaan baru. Dan juga keahlian-keahlian dasar yang bisa membantu beradaptasi ke lingkungan setempat. Salah satunya adalah kemampuan mengemudi mobil yang dibantu oleh sejumlah organisasi nirlaba. Di sebuah lapangan parkir dekat Atlanta, negara bagian Georgia, seorang perempuan yang mengungsi dari Suriah belajar mengemudikan mobil. Ia dipandu oleh seorang pemilik dan instruktur di sekolah mengemudi Safety Driving School yang fasih berbahasa Arab. The beginning it's kind of awkward for some people for first time being behind the wheels, but the end of the program they gained the benefit that they've been looking for. Selama hampir 5 tahun, Safety Driving School menjalin kerjasama dengan program bernama Women Behind the Wheel yang menawarkan pelatihan menyetir gratis bagi pengungsi atau imigran perempuan. It starts with the very little thing as a driving to build future and build healthy family. Program ini didanai oleh ITHAR, sebuah kelompok nirlaba bermarkas di Atlanta yang membantu keluarga pengungsi yang melakukan relokasi ke Amerika Serikat. I was really shocked to learn that a lot of these women were struggling because they were fully dependent on their spouses. So to go grocery shopping, to take their kids to the doctor's office, if they had a parent-teacher conference at school, anything that we kind of just hop into our car and drive to, they had to wait for their husband to come home from work, or their husband had to take a day off.
Dalam menjalankan program ini, Ithar kadang harus berhadapan dengan benturan budaya. Some of them came with the stigma of, my wife shouldn't drive, my wife shouldn't work, I should be the one providing. But we quickly explained, well, you can't really provide if you're making minimum wage and you have 6 mouths to feed in addition to helping with your wife. So she also needs to kind of learn how to drive and find a job and get out there. And once they came to that realization, they were incredibly thrilled with this initiative. Pemerintah federal memberi bantuan finansial dan medis paling lama 12 bulan, sehingga program ini membantu keluarga pengungsi bisa hidup mandiri. Learning how to drive and getting access to a license is critical to refugee women reaching that level of self-reliance, not just to meet the government regulations of where the cutoff is, where they're no longer dependent upon federal or government services, but they now can sustain themselves. But it is also such an emotional boost. It is such a psychological boost to say, I accomplished something. I did this. 200 lebih orang telah dilatih mengemudikan mobil dengan program ini. Pelajaran menyetir di Atlanta hanyalah salah satu program yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga pengungsi, terutama perempuan, lewat pelajaran menyetir. Ada juga Refugee Women Rising di Omaha, negara bagian Nebraska, lalu juga Driving Opportunity di Denver, negara bagian Colorado. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebagai salah satu pusat manufaktur dan teknologi di Asia, Taiwan mengalami kekurangan talenta untuk sektor teknologi tingkat tinggi. Pulau tersebut melirik ke Asia Tenggara sebagai solusi. Di saat yang sama, jumlah mahasiswa internasional di Taiwan terus meningkat, terutama dari Indonesia dan Vietnam. Pencakar langit Taipei 101, gedung tertinggi di Taiwan, berdiri kokoh meski diterpa gempa. Konstruksi tahan gempa ini menarik mahasiswa asal Indonesia belajar teknik sipil di Taiwan. It's the famous tourism spot, but I could learn about how it's the construction method that used in the Taiwan 101, how the building is built. Happy adalah salah satu dari hampir 27.000 mahasiswa internasional dari berbagai negara yang belajar di Taiwan. I really interested to study here because Taiwan is known for its advanced construction method. Jumlah mahasiswa Vietnam yang belajar di Taiwan juga terus meningkat. Mereka adalah kelompok mahasiswa asing terbesar di Taiwan. Jumlahnya hampir 1/4 dari total mahasiswa internasional. Seperti Truong Min yang menempuh pendidikan master di Universitas Sains dan Teknologi Minshin. 当初我过来台湾的时候，就是有被听说台湾很发展是在那个化学领域跟材料领域的部分，所以我很喜欢这一块。 Pelajar seperti Happy dan Truong adalah jawaban atas kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan di bidang teknologi di Taiwan. Masalah ini diperparah dengan menurunnya angka kelahiran di pulau tersebut. Pemerintah Taiwan tahun lalu meluncurkan rencana untuk melipat gandakan jumlah mahasiswa asing hingga 3 kali lipat pada tahun 2030 dan mempertahankan 2/3-nya untuk pekerjaan setelah lulus. Pulau ini telah melihat Asia Tenggara sebagai jalur untuk mencari bakat-bakat baru. Glenn Andres adalah mahasiswa tahun ketiga dari Filipina yang sedang meneliti semikonduktor. If given a chance to advance in my career here in Taiwan, I will stay. And we all also know that Taiwan is one of the leading manufacturers of producers of semiconductor products. Banyak mahasiswa yang menggabungkan studi mereka dengan magang, dengan harapan mereka akan mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi di Taiwan. Badan Pemerintah Amerika Serikat International Trade Association menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi Taiwan seperti Foxconn dan juga HTC telah mendapat pengakuan global dalam sektor teknologi informasi. Dengan Taiwan, Amerika Serikat memiliki kerjasama perdagangan dan juga investasi teknologi sejak tahun 2021, utamanya untuk mengamankan rantai pasok dari 5 sektor, yakni teknologi 5G, semikonduktor, keamanan cyber, mobil listrik, dan juga energi terbarukan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.
Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat yang kerja. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.